Halo, assalamualaikum, salam Persma. Buat teman-teman sahabat binary, kita mau ada pembahasan nih. Tapi aku di sini nggak sendiri sih. Kita bertiga. Ini ada Egi. Deh, mana suaranya gini? Halo, halo. Ada Halo, Egi halo. sama Mbak Monik. Halo. Mungkin yang belum tahu sekalian kenalan juga nih. Egi sama Mbak Monik nih. Dulu di binary ini jadi apa? Oh ya, BTW Wah, mereka berdua nih di binary ya. Buat yang Egi ini masih aktif dan yang satunya udah tua. Jadi udah demis nih. Mungkin perkenalan dulu. ya mulai dari aku dulu dah ya. Ya, ya, Gi. Iya, Gi, iya, Gi. Ya, Gi. Lanjut Ya, lagi. oke. Halo semuanya. Perkenalkan. Ya, udah cukup segitu aja. Lanjut ke Mbak Monik. Loh, belum. Oh, belum. Belum, ayolah, belum. Yang nama, Gi. Ya, Kalau bisa sama nyanyi, Gi. janganlah, Mbak. Ya, halo guys ya semuanya ya. Perkenalkan nama aku nih Jihan Muhammad Al-Ghifari bin Zain. Tapi cukup dipanggil Egi. Egi-nya dari mana, Gi? Nggak ada sih. Nggak tahu. Ya, Berarti cuma bukan Egi. biar gampang aja, Mbak. Biar Nggak ada biar gampang asal-usulnya. aja. Berarti Nggak bukan ada. Egi, Gi. Aduh, ya apa sih, Gi? Ya kebetulan aku di sini anggota aktif dari Binary, menjabat sebagai ketua divisi penerbitan. Nah, tukang desain sama kayak aku nih. Terus Mbak Monik kali. Biar kenal aja. Oke. Perkenalkan, nama aku Nur Hidayah Monikawati, biasa dipanggil Monik. Dulu sebagai ketua penerbitan, Kadif penerbitan juga, sama ketua umum Binary. Periodenya kalau ketua umum itu 2019 Ya. 2020. Kalau ketua divisi lupa. Karena terlalu lama. Bilangin dah tua. Yuk, lanjut. Gak tua itu aku. Tapi tidak muda lagi. Ya, tapi tidak muda, tapi tidak tua. Oke. BTW, kita semua nih 3 orang dari penerbitan semua. Wah, bener. Kita penerbitan yang dipaksa. Oke. Mungkin ini Mbak sama Egi nih. Bukan Mbak Egi ya, Mbak sama Egi. Ya, Mbak Egi. Jadi ada cowok pembahasan saya, kali Mas. ini. Mungkin tentang minat dalam berorganisasi nih mungkin ya. Kalau sekarang rasanya minat organisasi ini makin rendah, Mbak. Why sebenarnya? Why? Padahal organisasi ini bisa ngalihin pikiran kita dari hiruk pikuk kuliah, kan asik kan. Jadi apa ya, dari kita yang coding gitu di Ilkom kan ya, di coding bikin web dan segala macam, jadinya kita cari kegiatan lain gitu buat nggak jenuh di satu gitu aja kan, bener nggak? Ya. Iya, benar-benar. ya. Apalagi kalau ada yang hobinya nulis, desain. Kayak di Binary itu sudah bagian tempatnya hobinya mereka gitu loh. Betul. Paham Nah, nggak sih? Kayak tempat hobinya mereka kan. Kalau di Fasilkom kan, kalau di matkul biasa ya kan nggak ada ya hobinya kita yang langsung maksudnya hobinya kita yang jadi matkul itu kan nggak ada sih, jarang, malah kita kayak terpaksa gitu matkulnya kadang. Betul. Iya kan? Ya mungkin karena udah dikasih gitu, nih matkulnya ini kamu ambil dah tuh gitu. iya sudah disediakan Nah, kalau gitu ya. Ya betul sekali kalau Mas di binary Egi. kan ada 3 bidangnya ya, reporter, layouter, sama Iya. fotografer. Nah itu kayak gitu sih bisa milih sesuai keinginannya ya. Kalau Iya, jadi apa Mas Egi? Iya. Apa ya Mas Egi? ya jadi kan nggak dipaksakan kan, misalkan senangnya aku nih nge-report, tapi aku dituntut untuk kamu harus fotografer, kan nggak mungkin kan. Jadi tuh Binary ini kataku ya sebagai tempat eksplornya aku,
kesukaannya aku gitu tuh. Jadi tuh lebih enak lah gitu. Betul Mas Egi. Kayak aku nggak ada yang maksa aku harus bisa desain. Aku emang nggak bisa desain karena aku bisanya nulis, ya udah aku terjunnya di tempat yang nulis artikel dan sebagai macamnya, juga jadi reporter. Emang hobiku juga ngomong kan, ya kayak gitu. Gak ada yang maksa juga harus ke ini ya, mohon harus ke desain gini. Gak ada seniornya yang harus ngatur kita mau jadi apa di Binary. Sesuai sama hobinya kita, terserah kalian bisa Nah, ya milih. betul. Terus buat sahabat Binary nih yang mungkin dapat info atau dikasih tahu lah sama temannya tentang dunia jurnalistik, itu harus bisa merangkap. Kalau di sini sih enggak sih ya. Kita belajarnya dari nol ya. Nah, bener. Belajar Kayak dari aku nol dulu, sekali. aku sama Ege nih sama-sama layouter. Jadi Ya. banyak yang kayak aku yang nggak bisa dulu, tiba-tiba ada satu keharusan untuk buat ini gitu. Akhirnya aku pelajari juga. Ada juga sih pelatihan di Binary, tapi ya lebih-lebih kita eksplor juga lah. Nah, dari situ juga kan berkembang gitu. Kalau Mbak Monik dulu apa, Mbak? Ambil bidang apa? Aku bidangnya emang Reporter ya. Tapi kok bisa masuk penerbitan tuh gimana ceritanya? Karena begitu. Karena sudah ada Mbak Fada dulu yang di Litbang, jadi sisanya tinggal penerbitan. Oh, jadi buangan masuk penerbitan. Buangan. Buangan. Sialan batu tuh. Enggak gitu sih sebenarnya. Soalnya kan emang penerbitan kan nggak harus tentang layout, tapi kayak ngurusi webnya Binary, terus ngurusi penulisan artikelnya, terus berita, terus ngurusi buat yang kayak liputan itu kan penerbitan lah. Jadi ditempatkan di penerbitan karena emang konsennya dulu kan ke reporter kan, ya ditaruh di penerbitan. Gitu. Iya betul. Iya, ingat-ingat dulu sih kan kita masih belum ada COVID ya, belum ada pandemi, jadi banyak aktivitas yang dikerjakan itu secara offline, cetak sesuatu secara offline, jadi gitu. Kalau buat kita sih sekarang gini ya, online ya Gi ya, buat buletin kemarin ya, gitu. Iya. Sedih ya walaupun ya. sedih. Ya, aku terlebih lagi tuh. Tapi gimana lagi, nggak bisa gerak kita juga ya. Apalagi bener juga feel-nya tuh kurang kalau online itu sebenarnya. Iya, nggak ada nasi bungkus soalnya Gi. Jadi habis acara makan nggak ada. Habis acara tidur. Itu kan kebersamaannya tuh. Iya, kalau sekarang kan tidur langsung off cam langsung udah hilang feelnya lah. Tapi padahal dulu enak dapet nasi bungkus, masih minum teh, minum kopi. Itu. Tapi walaupun begitu tetap ya, namanya ilmu kan kita harus serap, dan banyak ilmu yang bisa didapat dari Binary ini. Betul. Kayak mungkin kalau buat anggota baru ya ada berapa sih acara ya, mulai dari pelatihan jurnalistik, terus kelas desain, itu analisis dan framing, habis itu nanti ada kegiatan khusus buat diskusi lain, terus ada ini lagi buletin tahunan kayak gitu. Iya betul. Ya. Tadi apa yang mau ditanyakan? Loh, emang udah tanya belum? Mungkin belum tanya Gi. Gi ini keburu ya Gi. Gi yang keburu. Saya diam saja ini menunggu pembahasan. Partisipan ini. Bahas minat nih Mbak. Ya, lanjut. Jadi keinget lagi waktu maba nih kan. Waktu ospek dulu aku sebenarnya nggak punya ketertarikan apa-apa ke jurnalistik tuh, tapi ke desain aja, desain. Aku cuman orientasinya ke situ. Tapi setelah
Ini pengalaman pribadiku ya, tapi setelah aku ikut ternyata kayaknya yang lain juga seru gitu loh. Jadi kalau katanya Mas Ervian dulu ya, aku tuh sebagai orang yang merugi karena cuman mau belajar satu itu aja, sedangkan di binary itu banyak bidangnya. Makin kesini aku juga mulai belajar cara nulis, dan ya alhamdulillah sih udah ada beberapa yang aku post di website binary gitu dari tulisanku. Boleh nyambung nggak nih, Gi? Nyambung apa? Nyambung Gi. Nyambung. Ya apa nyambungnya Gi? Nyambung pembahasannya ini. Sama sih sebenarnya. Aku tuh awalnya juga sendak sungguhan ya. Ya apa Gi samanya? Awalnya sama. Gimana Gi samanya Gi? Sama kayak Aldi. Jadi tuh intinya tuh aku nih bingung mau masuk organisasi apa, masuk kegiatan apa di kampus ini. Nah, cuma aku kan pengennya antara fotografi atau desain gitulah intinya. Terus kok dengar kok tahu info tentang binary ini. Dari siapa Gi infonya Gi? Karena itu kan diperlukan kan waktu ospek itu. Ospek ada. Cuma aku kan agak lupa. Berarti tidak ada yang maksa ya untuk masuk binary ya? Loh, kok jangankan maksa, Mbak. Aku aja tuh pertama kan enggak tahu gitu loh. Enggak tahu apa ini saya binary gitu. Aku nyoba-nyoba aja. Jadi aku tanya teman-teman, ternyata pers gitu. Pers ini kayak wartawan. Sudah aku sengaja masuk. Kok tentang jurnalistik, sudah kaget dulu pertama. Ya, tapi apa kagetnya waktu itu? Kaget lah. Wah, gitu. kok jurnalistik nih. Aku sudah agak ragu awalnya. Cuma terus. Ikut dulu sambil sharing sama angkatannya Mbak Monik kan. Terus juga dapat kayak kelas-kelas gitu, dapat ilmunya juga. Jadi tuh hobinya aku tuh tercapai, juga dapat ilmu yang lainnya gitu. Meskipun aku enggak terlalu fokus sama jurnalistiknya, cuma aku kan sudah paham gitu. Tatanan kata-katanya kayak gini kalau mau nulis berita. Berarti gini. Nah, gitu intinya. Jadi tuh manfaatnya kedepannya tuh enggak bakal rugi gitu intinya. Betul. Iya, betul. Alhamdulillah. Betul. Tumben betul ya? Iya, seperti itu. 3 tahun. Betul lagi, tumben. Mario Egi. 3 tahun di binary tumben betul. Jangan-jangan kamu habis makan nasi bungkus, Gi. Jadi betul. Iya, terharu aku sampai ini. Terharu juga. Bener. Jadi kalau di binary sih aku anggap ilmunya itu difasilitasi. Jadi kita nggak cari sendiri. Betul. Terus buat kalau dari aku ya, aku kan kalau tanya yang pas ospek kan, kalau aku dari sendiri kan dari SMA udah ada basic jurnalis ya, soalnya emang udah ikut jurnalistik dari SMA. Ya waktu kuliah kan nggak mikir sih. Pertama di SMA, pas kuliah tuh sebenarnya sudah tahu ada Tegal Boto. Nah pertama tuh mau masuk sana, gak mau masuk yang lingkungnya fakultas, pengen yang besar gitu awalnya. Tapi kok kayak kebesaran lingkung univ, akhirnya nemu yang fakultas. Ya udah nyoba fakultas dulu, siapa tahu kan maksudnya setahun dulu, nanti tahun berikutnya coba Tegal Boto gitu maksudnya. Ternyata setahun kok lebih enak di sini ya daripada Tegal Boto, soalnya temanku juga yang pernah di Tegal Boto kok ada yang ini jarang aktif, akhirnya ya udah di binary aja lah kataku. Lagian di binary juga banyak temennya, kayak Fada itu memang teman dari ospek kan, jadi kenal. Terus ada Erlin dulu, Ervian juga banyak. Akhirnya udah di binary, ngambil reporter. Ya apa ya, malah yang di dulu yang kayak di SMA itu kan nggak terlalu difasilitasi ya, tapi kalau pas di binary itu semua itu difasilitasi, ilmunya dapet, semuanya itu dapet lah, pokok kayak enak lah, wawancara aja itu difasilitasi sama seniornya ya. Terus masih diantarkan, ditemani dalam ruangan loh sambil wawancara dulu waktu awal-awal aku sama Wildan itu.
kok enak banget, malah kayak keluarganya itu juga dapet kayak saudara sendiri, kayak mbaknya sendiri, kayak adiknya sendiri, ya kan? Bener sekali itu, Mbak. Ilmunya dapet, relasinya dapet, terus pas kan aku udah demis ya, aku juga udah cari-cari kerja, itu banyak-banyaknya itu yang membutuhkan kayak pengalaman organisasi jurnalistik kayak gitu tuh rata-rata banyak sih. Aku pun kerjain di tempat sekarang itu ya gara-gara ada pengalaman jurnalistik nulis itu lumayan loh, makanya nggak susah. Jadi masih aku kuliah sambil organisasi itu ya nggak ngaruh sih ke kuliahku, terus organisasiku ya nggak ngaruh ke aku. Ya maksudnya semua aku dapet gitu loh, kuliah lancar, organisasinya lancar, kayak gitu loh. Jangan takut gitu buat masuk organisasi, polanya nanti kuliahnya gini, malah di organisasi itu bisa manage waktu, ya enggak sih? Nah, yang mungkin, awalnya keteteran jadi enggak. Itu iya bagaimana bener. Gi? Mungkin itu, Mbak, bukan mahasiswa sekarang tuh bukannya nggak mau organisasi itu, soalnya tuh satu mungkin, Mbak. Apa Gi? Apa itu? Mager, Mbak. Yakin aku mager. Mereka tuh mager ya, padahal nggak tahu manfaatnya tuh apa. Coba ngerasain sekali aja organisasi, manfaatnya ketemu, oh pasti, Mbak, pasti tahu. Oh pasti salah tuh, gitu. Salah, bukan mager. Yang bener tuh harus ikut apalagi organisasi. kalau dapat teman loh. Kalau aku sih yang aku rasain dari organisasi gini, kalau sama di luar juga dapat teman tuh enak, bisa kenal. Jadi Iya. ntar kita nih tiba-tiba offline ketemu temennya, itu yang kemarin Neri kan gitu, cepet. Jadi ya relasinya Iya, gitu bener. gampang. Jadi ini juga aku juga nggak setuju sama tadi yang dibilang Mbak Monik itu organisasi itu ganggu kuliah itu kan. Organisasi tuh nggak bikin lupa kuliah. Yang salah kaprah itu kalau kalian tuh terlalu fokus dan lupa sama tugas utamanya. Yang bener kan harus tetap manage tadi yang katanya. Iya bener. Manage waktu ya kan ya. Iya. Padahal Egi ya kuliah lancar, organisasi lancar, pacaran lancar Egi. Kok dibahas? Loh. Hubungannya kan kandas kan sudah setahun lalu loh, Mbak. Kandas loh, Mbak. Berarti aku yang tidak kandas. Jangan diingatkan lagi, Mbak. Masalah pribadi itu ya. Mohon pengertiannya ya. Makanya kok Egi tidak buat status ini. Aduh kesenggol nih. Don't play. Don't play. Don't play bosku. Aduh. Dah. Ayo bahas ini lagi aduh. Egi pergi nih. Jangan pergi, Gi. Jangan pergi, Bi. Oh baper. Ini mungkin cukup short podcast ini aja ya. Kita pendek aja kali. Buat asupan. Gak kerasa loh. Bentar ya. Waduh. Udah ya. Kerasa loh. Kita bincang-bincang tuh rasanya cepet. Mungkin yang terakhir gini nih, aku mau tanya Mbak Monik tentang ini deh. Tanya apa nih? Bukan tanya sih, mungkin aku kasih kesempatan untuk ngasih 1 atau 2 patah kata buat yang dengerin sampai terakhir nih, Mbak. Terutama buat maba juga. Kalau buat aku, buat kalian yang mager ya, biar nggak tambah mager, mending ikut organisasi, apalagi binary ya, nambah relasi. 1 keuntungannya, nambah ilmunya nggak bayar. Betul. Masih jadi kekeluargaan juga, banyak sih yang harus yang didapat di binary ini. Nggak bisa dihitung. Pokok masuk dulu. Kalau misalnya kamu nggak betah ya kamu boleh keluar, tapi pasti betah deh, pasti betah. Coba aja dulu, jangan takut buat nyoba sih. Kayak gitu kan kata-kata yang sudah sering kan. Apalagi ada Egi nih, seru ntar ya. Gak bakal Egi 3 periode. Wah. Ada Egi.
Egi 3 periode. Aduh, Oh ya 4. kok Empat 3 dong. Empat periode? Kan sudah 3. Egi 4 periode. Seru kalau ada Egi, Rek. 4 periode. 4 periode. Yang lain sudah nikah-nikah. Udah Aku punya masih anak. masih ngurus bideri. Ya, oke. Ya itu. Mungkin Egi Wah, Ya gak kira ganggu kuliah sih yang pasti ya, gak kira ganggu kuliah. betul. Gak nggak apa ya, organisasi itu nggak segitunya, nggak kayak yang kalian bayangkan kayak lihat di TikTok. Organisasi ini mengganggu gini. Jangan percaya anak organisasi karena itu nanti menghambat kuliah kalian. Itu semuanya omong kosong. Itu karena mereka juga mereka juga nggak ikut organisasi. Ya itu ya kayak gitu. Persepsinya mereka aja sih. Kalau Kadang udah ya ikut nggak kayak gitu. kalian tinggal Iya, duduk, benar. Joko. Sebenarnya kita paham, kita juga mahasiswa nih. Kita paham fungsi kita di kampus tuh tujuannya kuliah. Paham kok. Jadi santai aja. Ya mungkin Nggak mau keluar ya nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak betah ya keluar nggak apa-apa. Coba gabung dulu sih. Betul. yang penting nyoba dulu ya. Coba dulu. Betul. Ya mungkin itu pembahasan kita kali ini sedikit aja dan mungkin bisa berguna juga buat teman-teman yang lagi bingung, yang lagi bimbang, dan semoga tercerahkan. Ini kami di sini Egi, ya Mbak Monik, makasih udah bantuin kita podcast pada malam ini. Iya, Oke. sama-sama. Ya, sama. Bisa dikirim ya. Loh, Oke. nanti Gi, jangan dikirim lupa. Gi, nasi bungkusnya Gi. Lewat nasi anu, 7 bungkusnya. hari ya, 7 hari datang kok. Iya, nasi Dari bungkus. tempatku. Nasi bungkusnya Bineri masih kurang 1 ya. Jangan lupa utang aku. Iya. Jangan lupa Ya, pulang siap. Kata Gi. Oke deh, buat berdua Mbak Monik sama Egi, terima kasih. Dan buat teman-teman sahabat Bineri, terima kasih juga sudah nonton sampai akhir, sudah dengerin sampai akhir. Terakhir kata mungkin aku ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persma.